Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Putriana, NIM 190050119, jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang profil komunikator program pendidikan luar sekolah, yaitu guru muda yang bernama Iga Melati Sulastri, SPD. Iga Melati Sulastri adalah seorang guru olahraga yang mengajar di SMP IT Kurata Ayun di Batu Sangkar. Beliau lahir di Batu Sangkar pada tanggal 6 Mei 1996. Asli orang Batu Sangkar, tepatnya di Jorong Sijange, Nagari Simpurui, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Beliau adalah orang Minangkabau asli dengan suku Koto Anye. Selain menjadi guru, beliau juga menjadi pelatih renang bagi anak-anak hingga usia dewasa awal. Tidak hanya renang, namun beliau juga menguasai cabang olahraga lainnya seperti bola basket. Beliau mulai menempuh pendidikan pada tahun 2001 sampai 2002 di TK Muhammadiyah Batu Sangkar. Selanjutnya, jenjang pendidikan sekolah dasar pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 di SD Negeri 26 Kampung Baru. Setelah itu, jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Batu Sangkar pada tahun 2008 sampai 2011. Pada tahun 2011 sampai dengan 2014, beliau menempuh pendidikan di jenjang SMA Negeri 2 Batu Sangkar. Setelah lulus dari SMA, beliau melanjutkan pendidikannya sampai ke tingkat perguruan tinggi di Universitas Negeri Padang dengan program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Adapun pengalaman kerja beliau pernah mengajar di SD IT Kurata Ayun sebelum menetap di SMP IT Kurata Ayun Batu Sangkar dengan mata pelajaran yang sama, yaitu sebagai guru olahraga. Sejak SMA hingga kuliah, beliau aktif mengikuti Porda dan Porprov di bidang olahraga bola basket. Beliau tertarik dengan olahraga karena beliau menganggap olahraga adalah hal yang sangat menyenangkan dan memiliki banyak manfaat. Beliau juga membuktikan bahwa tidak hanya laki-laki saja yang bisa menjadi guru olahraga, tetapi perempuan juga bisa. Beliau adalah contoh bagi kaum perempuan untuk mampu mengukir jenjang prestasi di bidang olahraga yang pada umumnya hanya lelaki. Beliau juga ingin memberdayakan generasi muda melalui cabang-cabang olahraga yang dapat mengharumkan nama bangsa dan negara. Kata beliau yang selalu dilontarkan kepada siswa-siswanya yaitu, jiwa yang sehat akan menghasilkan prestasi yang baik. Maka dari itu, dari perkataan beliau sudah menekankan akan pentingnya berolahraga dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tahapan komunikasi persuasi dalam praktik pendidikan luar sekolah Iga Melati Sulastri, SPD. Komunikasi persuasi adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Dalam persuasi tidak boleh ada unsur paksaan. Berikut adalah tahapan komunikasi persuasi yang dikemukakan oleh para ahli, yang salah satunya adalah Alfonso. Yang pertama, menginformasikan. Merupakan proses pemberian informasi sesuai dengan data yang sebenarnya. Informasi harus dipersiapkan dan dikemas menjadi pesan yang menarik bagi komunikan. Yang kedua, menjelaskan. Merupakan proses memberikan gambaran yang lebih detail terhadap informasi atau pesan atau objek yang disampaikan tersebut sehingga menjadi lengkap. Tujuannya adalah agar komunikan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih lengkap. Yang ketiga, meyakinkan. Merupakan proses pembentukan atau mengubah persepsi komunikan sehingga memiliki penilaian yang positif terhadap pesan yang disampaikan. Dalam proses ini terkandung proses pembangunan hubungan yang saling percaya antara komunikan dan komunikator. Yang keempat yaitu membujuk. Merupakan proses untuk mengajak komunikan untuk mau mengikuti atau melakukan sesuatu sesuai dengan pesan yang disampaikan. Dalam tahap ini, komunikan akan melihat apa manfaat untuk dirinya apabila ia melakukan seperti apa yang diharapkan komunikator. Dan yang terakhir adalah pendapat persetujuan atau komitmen, merupakan tahap akhir dari komunikasi persuasi, di mana pada akhirnya
komunikan setuju atau mengatakan iya, dan memutuskan untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh komunikator. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan terhadap Ibu Iga Melati, selaku guru olahraga di SMP IT Kurata Ayun Batu Sangkar, beliau juga menerapkan tahapan komunikasi sebagai berikut. 1. Memberikan informasi kepada peserta didik. Beliau mengatakan kepada peserta didiknya akan pentingnya melakukan olahraga. Tubuh yang sehat didapatkan dari rajin beraktivitas dan berolahraga. Olahraga melatih otot-otot, membantu sirkulasi darah dan oksigen dalam tubuh menjadi lancar, katanya. Olahraga merupakan jenis kegiatan fisik yang baik untuk pikiran, tubuh, serta jiwa. Melakukan olahraga mampu menjaga kebugaran, kesejahteraan mental, serta interaksi sosial. Tahap yang kedua yaitu menjelaskan kepada peserta didik. Beliau juga menjelaskan tentang perbedaan yang terjadi pada tubuh yang rajin berolahraga dengan tubuh yang sama sekali tidak berolahraga. Tubuh yang dibiasakan untuk berolahraga dengan rutin akan mampu membuat tubuh menjadi lebih aktif, mengontrol berat badan menjadi stabil, memperbaiki mood yang buruk, memperkuat otot dan tulang, serta dapat memperbaiki kualitas tidur dan terhindar dari insomnia. Berbeda dengan tubuh yang kurang atau bahkan tidak berolahraga sama sekali, maka akan rentan terhadap serangan penyakit, gangguan tidur insomnia, metabolisme tubuh melambat, serta mudah sekali merasa lelah. Tahap yang ketiga, membujuk peserta didik. Dengan olahraga secara rutin, tidak hanya memberikan manfaat bagi tubuh, namun juga dapat dijadikan sebagai ajang dalam mengukir prestasi dan meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik. Beliau memberikan gambaran tentang mengukir prestasi di bidang olahraga yang memiliki banyak manfaat dan keunggulan tersendiri, yaitu jika berhasil menjadi seorang atlet, maka akan mendapatkan bonus-bonus yang besar saat mengikuti pelatihan ataupun ajang kejuaraan. Dapat jalan-jalan ke luar negeri secara gratis, ditawarkan menjadi PNS, dan mempunyai peluang untuk mendirikan bisnis di bidang olahraga. Beliau menekankan bahwa menjadi seorang atlet tidak harus berjenis kelamin laki-laki. Kita sebagai perempuan juga bisa mengukir prestasi menjadi atlet. Untuk menjadi seorang atlet, jika ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Itulah yang selalu diterapkannya dalam pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dengan tujuan generasi muda dapat mengukir prestasi dan mengembangkan minat dan bakatnya di bidangnya sendiri. Selanjutnya, komunikasi persuasi secara lisan dan tulisan dalam program pendidikan luar sekolah yang diterapkan oleh Iga Melati. Dalam menerapkan pembelajaran dan memotivasi peserta didik, ia menggunakan komunikasi persuasi secara tulisan dan lisan. Komunikasi persuasi lisan yang sering ia terapkan selalu ia selingi dengan kegiatan pembelajarannya. Beliau tidak hanya terfokus pada materi pelajaran saja, tetapi ia juga sangat menanamkan akan pentingnya berolahraga kepada peserta didiknya. Beliau selalu berusaha untuk membujuk peserta didiknya agar mampu mengukir prestasi di bidang olahraga atau sesuai dengan bidang yang dimiliki oleh peserta didiknya. Mengajak, memotivasi secara langsung peserta didiknya untuk dapat berprestasi dan mengembangkan bakat yang dimilikinya di bidang olahraga. Sedangkan komunikasi persuasi tulisan yang ia terapkan khususnya kepada peserta didiknya berupa video pembelajaran yang ia buat dan diperagakan cara atau teknik dalam berolahraga serta hal yang penting. Beliau mengatakan, jangan pernah berhenti untuk mengukir prestasi walaupun sering gagal namun tidak menjadikan diri putus asa. Kedua komunikasi persuasi lisan dan tulisan yang dilakukan beliau di atas dilakukan dengan tujuan agar dapat mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku peserta didik terhadap olahraga sehingga akan memiliki mindset dan bertindak seperti yang diharapkan. Akan rutin berolahraga karena memiliki segudang manfaat. Beliau mengatakan alasannya selalu memotivasi peserta didiknya dalam pembelajaran olahraga karena ia ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa berprestasi di bidang olahraga walaupun didominankan oleh laki-laki. Namun, kita bisa jika kita ingin dan berusaha keras. Baiklah, itulah
penjelasan dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan narasumber saya, Iga Melati Sulastri, SPD, seorang guru olahraga muda di SMP IT Kurata Ayun, Batu Sangkar. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.